Lemah lembut, perhatian. Pasti. Terus kalau kalau fisik gue lebih suka cewek yang cabi lah. Cabi, gue cabi gak sih? Cabi, tapi kalau misalkan yang berhijab atau enggak itu buat lu pengaruh gak sih nanti? Ngaruh sih. Ngaruh. Gue lebih suka cewek yang tertutup. Oh, yang tertutup. Oke. Oke, Zafran, selamat datang Zafran. Iya, halo. Ya, oke. Boleh nih Zafran cerita nih. Kalau boleh tahu Zafran dari mana nih asalnya? Kalau Dari mana asalnya? Maksudnya rumahnya di mana? kalau rumah dari Sawangan. Oke. Sawangan. Iya. Oh, Sawangan. Lumayan juga berarti kesini ya? Iya, 40 menit lah kira-kira. Oh gitu. Oke Zafran, kan kalau misalnya gue liat nih ya, lu kan udah ganteng nih ya, ganteng iya. Sholatnya tepat waktu yang tadi gue lihat juga. Insyaallah. Yang ketiga lu nggak perokok, lu suka olahraga. Iya. Olahraga apa yang lu sukain? Olahraga futsal. Futsal. Selain futsal ada gak? Nggak ada lagi sih kalau buat olahraga sih itu aja. Futsal. Iya. Tapi pernah ikut misalkan basket atau yang karate, taekwondo kan pasti kan mungkin di sekolah-sekolah kan pasti ada tuh ekstrakurikulernya. Pernah gak tapi lo ikut Nggak sih, sesekali mah gitu? Nggak pernah kalau itu soalnya emang dari SD lebih suka futsal ya terus-terusan futsal. Oh dari SD juga emang suka futsal? Iya. Pantes posturnya tinggi, bagus gitu ya. Ngaruh gak sih menurut lo? Kalau yang pernah gue dengar sih katanya ngaruh. Ngaruh Cuman ya? nggak tahu juga sih. Pak, makanya tadi gue nanya basket gitu kan. Gue kira lo anak basket juga soalnya tinggi. Kan kalau misalnya basket kan loncat-loncatan tuh. Iya. Berarti emang dari SD juga emang suka futsal. Futsal, iya. Makanya badannya terbentuk kayak gini. Lo kalau misalnya lihat nih ya teman-teman aslinya lebih cakep aslinya dibanding di kamera nih. Oke lanjut Zafran. Nah lu pasti ada tuh kan di sekolah itu ada organisasi atau OSIS seperti Iya. itu kan. Misalnya organisasinya misalkan futsal pasti ada tuh kan, maksudnya komunitasnya. Nah lu di sekolah itu ikut organisasi apa yang pernah lu ikutin? Gue di sekolah juga ikut OSIS, kebetulan ikut OSIS. Ikut OSIS. Iya. Bidang apa? Di bidang kesenian dan olahraga. Gua Kesenian? sebagai koor. Keseniannya lo apa, nyanyi atau joget? Kalau keseniannya sih di sekolah gue dulu sempet ngadain pensi gitu-gitu. Keseniannya kayak gitu pensi, lebih ke pensi ya? Oh Terus gitu. kalau buat itu mungkin kalau acara-acara kayak kelas meeting ada nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Kelas, Ada nyanyi. biasanya setahu gue kelas meeting itu futsal loh. Kalau buat laki-laki ya? Iya kelas meeting. Tapi kan karena gue yang ini ada yang lain-lainnya kayak menggambar Oh gitu-gitu. gitu, Buat jadi cowok-cewek. ada juga kegiatannya, nggak cuma cowok. Iya nggak cuma Oh, cowok. kalau di sekolah gue waktu itu cuman classmate-nya benar-benar futsal. Jadi kalau ceweknya itu cuman tim horenya doang. Support buat kelasannya. Iya kalau gue pas di zaman gue biar ceweknya tuh nggak gabut kan kadang ada yang nggak semua orang nggak Iya. semua cewek pengen ikut sport. Benar-benar sih. Ada yang cuman yang kutu buku lah misalkan duduk-duduk doang gitu kan. Gitu. Nah, makanya biar Diadain kegiatan juga. Tapi lu sendiri classmate pasti pernah ikut dong classmate. iya lah pasti. Pernah gak tuh lu juara? Pernah gak sih lu di sekolah lu gitu ya, Zafran gitu misalkan ada yang gimana ya, ada yang mengidam-idamkan lu gitu, misalkan ngefans lah sama lu walaupun dia seangkatan sama lu atau adik kelas gitu, ada gak? Kalau itu sih Kalau menurut gue sih kalau dibilang nggak ada sih nggak mungkin. Kalau kata gue nggak mungkin. Kalau itu sih gue nggak tahu juga sih ya Pak. Tapi lu pernah gak sih ngerasa gitu ada nih yang ngefans sama gue gitu? Nggak tahu sih. Gue bukan orang yang kegeeran gitu, kepedean gitu, gue bukan orang kayak gitu sih. Gitu. Jadi kayak biasa aja. Lu punya pacar gak sih? Punya. Satu sekolah sama lu? Ya. Satu sekolah? Kalau boleh tahu dari kapan tuh lu pacaran? Maksudnya dari SMP, SD, TK? Dari SMA. Dari SMA? Iya. Pacaran dari SMA? Perasaan tadi sebelum tag bilangnya dari SD. Kenal dari SD. Oh kenal dari SD. Mulai deketnya SMP. Tapi sebenarnya tuh pacaran kan? Lu sebenarnya pacaran kan? Pacaran apa cuma deket nih? Lu kalau misalnya cewek lu nonton marah lu. Kan namanya hubungan kan ada tahapnya. Pertama deket dulu. Oh gitu. Berarti kalau yang benar-benar kayak kena di hati tuh dari SMA aja nih. Maksudnya
lebih yang lu menunjukkan tuh rasa lu yang suka Iya. sama dia itu semenjak SMA. Iya. Sebelum-sebelumnya cuma deket aja gitu, teman main. Nggak cuma sekedar deket sih, saling perhatian, cuman nggak menyatakan gitu Oh waktu SMP, gitu. belum menyatakan. Tapi lu tahu gak sih sebelumnya tuh kalau dia tuh emang kayaknya juga suka sama gue gitu. Kan kata lu tadi lu nggak kegeeran orangnya. Lu bisa tahu dia juga perhatian segala macam sama lu tuh dengan sikap dia yang seperti apa. Kalau misalkan gue sendiri nih ya, gue kalau misalnya ada perhatian seneng sih gitu maksudnya sebagai cewek ya. Cuman kan kalau misalnya cowok sebaliknya nih yang nilai kalau misalkan dia kayak suka sama gue tuh dari sikap cewek yang kayak gimana. Mungkin kalau kalau itu dari waktu SMP mungkin diledekin sama temen-temennya, terus gue denger, oh berarti ini cewek gitu, gue mikirnya gitu. Berarti pas dong gue juga suka sama lo. Berarti gitu ya? Iya. Oh gitu, berarti lu nggak bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau di sekolah itu pernah gak sih lu dapet misalkan celotehan gitu yang buat lu down gitu? Misalkan, ya Allah kok gue emang begini ya kayak gitu. Misalkan yang bikin lu tuh ya Ngedown. iya ngedown gitu, nggak berdaya, asik nggak berdaya. Dulu sih pernah kejadian waktu kelas 10 apa 11 gitu. Pas ditanya cita-cita pengen masuk mana, itu kan gue langsung jawab tuh dengan PD-nya. Gue pengen masuk STAN jurusan bea cukai. Terus sama guru-guru tuh nggak yakin sama kemampuan gue. Terus dia bilang tampang-tampang kamu masuk STAN nggak mungkin. Nah di situ gue mulai ngedown. Tapi di sisi lain juga itu motivasi gue sendiri. Terus iya. Jadi motivasi lu itu waktu di sekolah ya, maksudnya ada satu guru yang bikin lu tuh down gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman lu sendiri gitu? Kalau dari teman-teman gue sih, alhamdulillah teman-teman gue pada saling support satu sama lain. Gitu. Tapi kalau misalkan lu sama guru lu itu masih berhubungan dengan baik gak? Maksudnya kayak misalkan guru ini pernah bikin gue down nih, gue jadi malas gitu. Apa lu kayak gitu? Apa misalkan ya nggak apa-apa, mungkin itu jadi motivasi gue buat kedepannya buat buktiin kalau gue tuh bakal bisa. Tapi nggak misalkan kalau misalkan lu nggak masuk STAN juga ada pintu lain gitu, maksudnya yang bikin lu sukses dan nunjukin ke dia gitu nantinya. Kalau buat itu sih, gue nggak dendam sama guru sih, nggak dendam. Nggak dendam. Cuman ya misalkan Zafran tuh ada gak sih misalkan mas gue negor sama guru itu pernah bikin gue down gitu. Kalau misalkan itu sih nggak dendam sama sekali, ya kayak biasa, kayak guru-guru biasa aja. Tetap komunikasi, tetap apa, nggak ada gap lah ibaratnya. Gitu. Tapi dia sendiri pernah gak lu semenjak lulus ini pernah gak sih ke sekolah terus ada guru itu terus dia nanya lu di mana gitu sekarang kuliahnya atau gimana gitu? Mungkin waktu pas sebelum SBM kali ya, sebelum SBM gue sama teman-teman gue ngunjungin guru-guru buat minta doa, minta ridho. Biar gitu. masuk perguruan tinggi gitu ya. Terus buat setelah ujian-ujian belum sih, belum ketemu tuh. Belum ketemu lagi. Belum. Tapi waktu itu sempat ketemu guru lo yang itu. Iya sempat. Tapi masih berhubungan dengan baik lah ya, maksudnya nggak sampai yang di hati lo tuh masih sakit hati lah segala macam. Tapi intinya bagus sih pendirian lo menurut gue, maksudnya lo lebih yang bakal membuktikan gitu kalau lo tuh bisa gitu ya. Kan lo kan gak masuk STAN nih ya, maksudnya kenapa lo tiba-tiba masuk ke LP3I? Apa lo sebelumnya searching atau lo sebelumnya lihat di media sosialnya LP3I atau misalkan ada temen lo yang masuk sini juga gitu? Kalau itu sih kan karena STAN tahun ini nggak buka, makanya gue cari swasta yang lain. Terus alhamdulillah gue sebelum daftar tuh gue daftar di Telkom sama di LP3I. Alhamdulillahnya di Telkom gue keterima juga di administrasi bisnis, dan di LP3I gue juga daftar di administrasi bisnis. Nah tapi karena dua-duanya sama-sama administrasi bisnis kan, akhirnya gue minta pendapat orang tua gue gimana sih baiknya buat kedepannya. Mau ambil yang mana gitu ya? Berarti kalau misalnya waktu itu lo ngambil di Telkom, otomatis lo ngekos dong ya di sana? Iyalah pasti. Tapi kalau misalnya dari sini ke rumah lo tuh jauh gak sih? Dari sini ke LP3I kira-kira 40 menitan lah. Gitu. Oke, lanjut tadi. Udah. Akhirnya orang tua gue lebih nyaranin ke LP3I. Karena apa? Karena kalau dibandingin sama kampus yang lain, kan kalau misalkan Telkom itu S1 ya. Yang gue tahu tuh kalau universitas gitu lebih banyak teorinya daripada prakteknya. Sedangkan di dunia kerja nanti ke depannya yang lebih dibutuhkan skillnya
Nah, di sini orang tua gue nyaranin di LP3I karena di LP3I itu lebih banyak prakteknya lah. Oh gitu. Jadi lu lebih nyarinya yang praktek ya. Iya, buat nanti ke depannya gimana, kan gue sebagai laki kan harus Kerja kerja keras. karena gue bakal jadi kepala keluarga lah gitu. Kepala keluarganya doi ya. Terus pandangan lu nih buat teman-teman sebaya lu yang misalkan lulus sekolah tapi dia langsung kerja, itu menurut lu gimana? Menurut pandangan lu aja sih. Kalau menurut pandangan gue sih nggak masalah sih selagi itu emang jalan dia, terus dia berkesempatan buat kerja, itu nggak masalah sih. Cuman kalau gue pribadi, kenapa gue lebih milih lanjut Kuliah dulu. lanjut kuliah dulu? Karena nanti yang gue tahu tuh kedepannya di dunia kerja tuh yang lebih dibutuhin tuh skill, nggak cuman kalau misalnya SMA apa sih skillnya? Ya, paling cuman gitu-gitu doang. Sedangkan nanti di dunia kerja lebih Ke praktek. iya lebih ke Maksudnya lu lebih ngejalanin tuh apa yang lu pelajarin di sini nantinya bakal kepake di dunia perusahaan tersebut gitu ya. Iya, betul. Oh gitu. Oke, bagus. Bagus. Lanjut Zafran. Tadi kan misalkan lu udah pernah sempet down tuh. Nah, ada gak sih yang ngebangun motivasi lu buat jadi ngebuktiin kalau lu tuh bisa? Maksudnya selain dari diri lu sendiri, apakah ada faktor dari nyokap bokap lo atau dari cewek lu gitu atau dari teman-teman lu juga ngedukung lu bisa kok, lu bisa gitu? Yang pastinya dari orang tua lah pasti ya. Orang tua. Itu motivasi gue buat ngebagian mereka kan, itu motivasi gue. Terus buat teman-teman dan yang lainnya itu juga sebagai motivasi gue juga karena mereka sering support gue gitu-gitu. Kalau dari doi ada gak? Ada. Ayo sayang semangat. Gitu ada gak? Ada. Ada lah. Tapi dia tahu maksudnya lu sempet down juga, apa lu cuman mendem sama diri lu aja apa Pasti gue cerita lah ke orang tua, ke siapa sebut. ke Nanti doi kalau juga. dia nonton bahaya loh, nggak nyebut nama dia. Masalahnya abis ini kayaknya nanti bakal banyak yang komen tuh, kak minta kontaknya, kak minta kontaknya. Bahaya, makanya sebut siapa? Doi. Doi. Zafran, lu kan kalau gue lihat lagi-lagi ya, gue bilang lu ganteng, gentle gitu ya. Maksudnya ada gak sih lu punya rasa misalkan seneng gitu, maksudnya kalau misalkan ada yang suka sama lu, apa lu cuek orangnya? Gimana ya? Kalau misalkan seneng sih nggak. Ayo lo diaduin pacarnya. Pacarnya nonton nih. Berarti nih ceweknya Zafran katanya dia seneng kalau banyak yang sukain. Jangan. Panik. Ya gimana? Misalkan nggak mungkin sih kalau kata gue kalau lu nggak ada yang sukain nih waktu di lu SMA, apalagi nanti di kampus makin yang lebih banyak kelompoknya nanti pasti mah ada sih kalau kata gue yang suka mah walaupun lu udah punya pacar, maksudnya kayak kagum sama lu gitu. Lu seneng gak sih digituin sama cewek-cewek? Kalau gue sih selagi guanya nggak ada harapan Rasa juga sama dia? sama rasa, ya gue bisa aja. Oh gitu. Iya. Tapi lu pernah gak sih kayak misalkan lu kan udah tahu nih lu udah punya doi tapi lu kayak ada rasa suka sama tuh orang gitu tapi tahan gitu. Ada Enggak gak? sih, Enggak. kalau gua nggak mikir kayak gitu karena gua takut karma lah ibaratnya. Gua Oh, karma. takut karma. Gua karena nggak pengen punya pasangan yang kayak gitu juga. Oh, gue daftar boleh gak? Kalau boleh tahu emang tipe cewek lu kayak gimana? Sampai lu tuh bilang gak gampang suka sama cewek. Kalau tipenya sih yang pasti gua lebih suka cewek yang lemah lembut, baik. Lemah lembut. Oke, gue ganti suara gue jadi lemah lembut lu. Biar disukain. Lemah lembut, perhatian. Pasti. Terus kalau fisik gua lebih suka cewek yang cabi lah. Cabi, gue cabi gak sih? Tapi kalau misalkan yang berhijab atau enggak itu buat lu pengaruh gak sih nanti? Ngaruh sih. Ngaruh. Gue lebih suka cewek yang tertutup. Oh, yang tertutup. Oke. Lebih suka yang tertutup. Iya, kalau jujur gue lebih suka yang tertutup. Iya, makasih, lu jangan jujur sama gue juga.
Kayaknya dari tadi lu nyebutinnya gua gitu. Enggak, mau bercanda ya. Nanti ini buat ceweknya Zafran jangan marah. Oke, lanjut. Tapi kalau misalkan dari harapan lu sendiri nih buat kedepannya, kan lu udah mau masuk kuliah nih Zafran ya, maksudnya yang udah maksudnya ya udah gitu ya, maksudnya buat lu jadi pelajaran, buat lu jadi motivasi kedepannya. Harapan lu sendiri di kampus ini apa yang bakal lu harapin feedback dari kampus dah gitu, misalkan ke lu tuh mau lu tuh seperti apa? Harapannya yang pasti gue bisa nambah skill-skill yang gue belum punya saat ini. Setelah gue masuk ke sini gue punya skill baru yang bisa gue praktekkan di dunia kerja nanti. Terus harapannya lagi semoga dari sini jalan-jalan gue menuju Surga. Lu mau mati. jalan gue menuju surga jalan gue menuju kerja tuh lebih cepat. Oh gitu. Ibaratnya jalan pintasnya lah. Gitu. Oke, tunggu podcast selanjutnya. Gue Nabila. Gue Zafran. See you, bye-bye. Ya.